Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar pernyataan. Ya, biasanya aljabar pernyataan ini berkaitan dengan logika matematika. Pernyataan adalah suatu ungkapan atau kalimat deklaratif yang hanya dapat mempunyai tepat satu nilai, yaitu nilai benar atau salah. Misalnya, London terletak di negara Perancis. Kita tahu bahwa London itu adalah ibu kota Inggris. Jadi pernyataan London terletak di negara Perancis berarti pernyataannya salah. Kemudian contoh yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan ini adalah benar karena Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu baru disahkan sehari setelah Indonesia merdeka. Jadi pernyataan ini adalah benar. Tetapi berapa meter tinggi gunung itu? Kemudian kalimat yang kedua, apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Yang ketiga, pergilah ke pasar. Yang keempat, X pangkat 5 ditambah 5. Kalimat di atas berupa kalimat tanya, kalimat perintah yang tidak mungkin mempunyai nilai benar atau salah. Maka contoh nomor 1, 2, 3, dan 4 bukan pernyataan. Nah, dari bentuk-bentuk pernyataan dapat dibuat pernyataan baru dengan menggunakan kata penghubung sebagai berikut. Kata penghubung dan dilambangkan dengan huruf V seperti ini, ya, V dibalik atau P dan Q. Istilahnya disebut dengan konjungsi. Contoh soalnya, Siti lulus ujian dan Anita membeli piano. Jadi ini kata penghubungnya dan. Kemudian kata penghubung atau, ya, P atau Q disebut dengan disjungsi. Contoh soalnya, Siti lulus ujian atau Anita membeli piano. Kemudian kata penghubung jika titik-titik maka, nah ini tanda hubungnya seperti ini, tanda panah, P jika maka Q. Nah istilahnya disebut dengan kondisional atau implikasi. Contoh soalnya, jika Siti lulus ujian, maka Anita membeli piano. Ya. Jika dan hanya jika. Nah, ini ditandai lambangnya, tanda panah kiri dan kanan. Bentuk pernyataannya jika dan hanya jika Q, jika P, jika P dan hanya jika Q, istilahnya bikondisional atau bi-implikasi atau ekivalensi. Contoh soalnya, jika Siti lulus ujian, jika dan hanya jika Anita membeli piano. Ya. Kemudian kata penghubung tidak ditandai seperti ini. Tidak Q. Istilahnya ingkaran atau negasi. Contoh soalnya, Anita tidak membeli piano. Jadi inilah kata penghubung yang digunakan dalam membuat suatu pernyataan. Jika pernyataan itu sebuah tanda tanya, perintah itu bukan pernyataan. Ya, yang perlu diperhatikan seperti itu. Bentuk pernyataan yang tidak memuat tanda penghubung dinamakan pernyataan tunggal.
Sedangkan pernyataan yang membuat tanda penghubung dinamakan bentuk pernyataan majemuk. Nah, ini ya definisi nilai konjuksi. Konjuksi itu kan dan ya. Jika P dan Q ditandai dengan P dan Q. Ini tandanya. Nah, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka P dan Q adalah benar. Ya. Jika pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka P dan Q salah. Ya. Kemudian jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka P dan Q salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka P dan Q adalah salah. Ya, jadi perhatikan ini. Kalau dia pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, maka pernyataan P dan Q-nya adalah benar. Ya, untuk yang lainnya salah. Itu perlu diperhatikan ini ya. Yang perlu diingat adalah itu. Ingat saja kalau konjugasi, jika pernyataan B benar, Q benar, dia benar. Yang lainnya salah. Seperti itu ya. Kemudian untuk definisi nilai disjungsi atau penggunaan kata hubung atau ya. Jika pernyataan P benar, Q benar, maka P atau Q adalah benar. Jika pernyataan P benar, Q salah, maka P dan Q benar. Kemudian jika pernyataan P benar salah, Q benar, maka P atau Q adalah benar. Jika pernyataan P salah, Q salah, maka P atau Q salah. Ya, jadi kita bisa bedakan antara konjungsi dengan disjungsi. Kalau di konjungsi, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka dia benar. Semuanya salah. Kalau di disjungsi, jika P-nya salah, Q-nya salah, itu adalah salah. Ya, yang lain benar. Jadi itu yang perlu dihafalkan ya. Dihafalkan yang diingat-ingat. Kalau pakai dan, penghubungnya dan, maka B, pernyataan B benar, Q benar, maka dia benar. Tapi kalau disjungsi, penggunaan kata penghubung atau, kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka dia salah. Ya, itu yang perlu diingat. Oke, kita lanjut. Nah, definisi nilai kondisional atau implikasi ya. Tadi dikatakan jika P maka Q ya. Jadi kalau pernyataan P benar, Q benar, maka P nilai P jika Q itu adalah benar ya. Nah, kalau pernyataan P benar, Q salah, maka hasilnya adalah salah. Kemudian jika P salah, Q benar, maka P jika Q, ini nilainya adalah benar. Kemudian jika pernyataan P salah, Q salah, maka pernyataan P jika Q adalah benar. Jadi kita perlu perhatikan di sini ya. Kalau pernyataannya B, pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, maka dia salah, yang lainnya benar. Ya, jadi perlu trik-trik ya, trik-trik yang harus dipahami apa saja. Kan nggak semua bisa kita hafalkan. Jadi hal-hal tertentu saja yang kita hafalkan seperti itu ya. Kalau di sini nilai kondisional atau implikasinya, kalau dia pernyataan P-nya benar, S-nya pernyataan Q-nya salah, maka hasilnya salah. Yang perlu dihafal hanya di sini ya. Yang lainnya semua benar. Oke. Kemudian
Nah, definisi nilai bikondisional atau biimplikasi atau ekivalensi. Di sini kalau pernyataan P-nya itu benar, kemudian Q-nya benar, maka nilai bikondisionalnya adalah benar. Kemudian jika pernyataan P-nya benar, kemudian pernyataan Q-nya salah, maka nilainya akan salah bikondisionalnya ya. Kemudian jika pernyataan P-nya salah, B-nya benar, maka dia salah. Kalau dia pernyataan salah, kemudian pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, maka nilainya adalah B benar. Jadi yang perlu dihafal di nilai bikondisional, kalau dia benar, 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 salah, salah, dia benar. Itu yang perlu dihafal ya. Jika pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, dia benar. Maka kalau dia pernyataan P-nya salah, kemudian Q-nya salah, maka hasilnya benar. Nah ini. Sekarang ini definisi nilai ingkar atau negasi. Jika pernyataannya P, maka bukan P. Kalau dia pernyataan P-nya benar, berarti ingkarannya salah. Tapi kalau dia pernyataannya salah, berarti dia benar. Contoh soal. Perhatikan di sini ya. Pernyataan P adalah saya makan lauk. Pernyataan Q adalah saya makan pauk. Kemudian keempat perangkai untuk menghasilkan 4 pernyataan majemuk adalah saya, penggunaan dan ya, saya makan lauk dan saya makan pauk. Ini tandanya ya. Kemudian kalau penggunaan kata atau, saya makan lauk atau saya makan pauk. Nah, kalau P jika Q, jika saya makan lauk, maka saya makan pauk. Ya, pernyataan ini, jika dan hanya jika, pernyataan P adalah saya makan lauk. Jika dan hanya jika saya makan pauk. Ya. Kemudian ini, contoh pernyataan H1. Bila kondisi cuaca panas, maka si Jaka menghidupkan kipas angin. Kondisi yang kedua, H2. Bila si Jaka menghidupkan kipas angin, maka ia masuk angin. Ya. H yang ketiga, pernyataan yang ketiga, bila ia masuk angin, maka ia sering buang angin. Kesimpulan dari pernyataan ini adalah bila kondisi cuaca panas, kemudian maka si Jaka sering buang angin. Jadi ini kita perhatikan ya. Bila kondisi cuaca panas yang sama antara pernyataan 1, 2, dan 3. Ya. Ini menghidupkan kipas angin. Ya, kita hapus, kemudian ia masuk angin. Ia masuk angin kita coret, maka ia sering buang angin. Jadi kesimpulannya, bila cuaca panas, bila kondisi cuaca panas, ia sering buang angin. Ya, si Jaka sering buang angin. Nah ini, susunan argumennya, H1 kan jika P maka Q. Pernyataan yang kedua, jika Q maka R. Pernyataan yang ketiga, jika R maka S. Nah ini kesimpulannya wajar, cara memperoleh kesimpulannya atau argumen penyusunnya yang sah adalah jika P maka S. Jadi rangkaian pernyataannya ini yang dikatakan ini adalah tautologi, saling tertaut ya antara pernyataan 1, pernyataan 2 maupun pernyataan 3. Oke, kita lanjut.
Nah, ini contohnya ya. H1, pernyataan 1. Jika tanaman mawar itu berbunga, maka tanaman mawar tersebut didatangi kumbang. Pernyataan yang kedua, tanaman mawar tersebut didatangi kumbang. Kesimpulannya, tanaman mawar itu berbunga. Nah, kesimpulan wajar, tapi cara memperoleh kesimpulannya tidak sah, ya. Karena pernyataan P-nya, jika tanaman mawar itu berbunga, Q-nya adalah tanaman mawar tersebut didatangi kumbang. Maka dikatakan tidak sah. Tidak seperti ini yang saling tertaut tadi, ya. Antara pernyataan 1, 2, dan 3 ini saling terkait. Sehingga dihasilkan kesimpulan P, maka jika P, maka S. Ini yang dikatakan sebagai rangkaian pernyataan tautologi. Nah, kenapa ini dikatakan tidak sah kesimpulannya? Karena ini, ya. Susunan argumennya, pernyataan 1, jika P, maka Q. Pernyataan kedua adalah Q, kesimpulannya adalah P. Jadi, rangkaian pernyataan bersifat kepalsuan atau tidak sah. Jadi, demikian materi kita berkaitan dengan pernyataan aljabar. Jadi, di pernyataan aljabar itu ada penggunaan kata sambung dan, atau kemudian jika dan jika P maka Q, atau P jika dan hanya jika Q, ya. Itu yang kita gunakan di dalam pernyataan aljabar. Kemudian ada pernyataan itu saling bertautan. Kemudian ada pernyataan yang tidak normal. Baik, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.